Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 itu tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor berapa Pak Heri? 59 ya? Ya. Nomor Mati masih 57, Pak. oh, nomor 57 ya. Tahun 21. tahun 2021. Betul. Ya, tentang standar nasional pendidikan. Ya, banyak aspek yang diatur di dalam peraturan pemerintah itu. Kita mencoba untuk mendiskusikan, mencermati, khususnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita ya sebagai uh, yang bergerak di bidang pusat pengkajian Pancasila, khususnya kita soroti tentang kaitannya dengan pendidikan Pancasila. Ya. Hal yang menarik dari PP itu adalah bahwa semakin dipertegas keberadaan pendidikan Pancasila, baik di tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah maupun di perguruan tinggi. Nah, sebetulnya pendidikan Pancasila itu ya selalu ada. Ya, kalau dulu kita kenal adanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila zaman Orde Baru, ya. Terus kemudian ganti PKN, ya, pada zaman Reformasi. Nah, pada saat ganti PKN zaman Reformasi itulah kata Pancasilanya hilang. Sehingga banyak pihak yang menginterpretasikan tidak ada pendidikan Pancasila. Meskipun sebetulnya secara substantif Pancasila ada di dalam pendidikan kewarganegaraan itu. Karena itu akhirnya dalam perkembangannya diubah namanya tidak PKN tapi PPKN. Ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Dinamika di lapangan memang cukup. Ya. Di perguruan tinggi beberapa sejak semula juga mengalami dinamika. Ada perguruan tinggi yang menyikapi undang-undang tentang perguruan tinggi, tentang keberadaan kewarganegaraan dan Pancasila, ada yang menyikapi digabung menjadi PPKN, ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan digabung. Ada yang dipisah berdiri sendiri-sendiri, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraannya. Ingat saya kalau digabung itu ada 3 SKS, kalau dipisah 2 SKS. Itu kalau nggak salah ada edaran dari Diktinya dulu. Nah, tetapi yang paling baru dari PP ini adalah mengamanatkan agar kurikulum pendidikan Pancasila di semua jenjang, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi, mengacu pada ya, materi yang sudah disiapkan oleh BPIP. Ya, nih, ya ada benernya juga agar koordinasi jika melakukan dewi ya biar nggak jalan sendiri-sendiri, jalan bareng-bareng. Sampai hari ini saya berusaha untuk mencari materi yang sudah disusun BPIP belum berhasil. Masih di tangan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Ada yang mengatakan masih di Presiden. Jadi itu belum ya, belum bisa kita ya, akses. Yang bisa diakses hanya fotonya saja. Ya, fotonya toh itu bisa diakses ini loh.
ada materi pelajaran Pancasila di SD, ya. Malah kelas ini yang di PAUD, di kelas SD kelas 4 ada, SMP ada banyak. Ini nampaknya sudah disiapkan. Ya. Nih, bagaimana nanti prakteknya saya kira itu nanti akan kita lihat perkembangan berikutnya. Nah, tugas kita sekarang ini adalah marilah kita diskusi bareng-bareng. Mungkin di antara kita ada unek-unek, boleh curhat, boleh mudoroso, boleh analisis ilmiah, boleh yang tidak boleh itu ngilok-ngilok nih. Bahasa Inggrisnya ngilok-ngiloknya itu. Ya. Mencaci maki. Ya. Itu yang tidak yang bisa. Yang boleh, mudoroso boleh. Mudoroso itu mengeluarkan perasaan. Ya. Unek-unek keluarkan semuanya boleh, silahkan. Ya, gantian. Ya, nanti dipantik oleh teman-teman yang lain. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya, terima. Itu ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Ada 100 orang ini sudah Pak Heri, ya. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, mungkin kalau setelah ini saya harus sedikit. Jadi Ibu Bapak, saya kedengaran suara saya? Terdengar jelas, keras. Ya. Baik. Selamat siang. Setelah sholat Jumat, Ibu Bapak, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, dengan turunnya PP nomor 4 tahun 2022 yang menggantikan atau merevisi lah ya, PP 57 tahun 2021 yang kemunculannya heboh. Hampir semua dari pemerhati Pancasila termasuk juga pemerhati agama. Bersyukur usulan dari kawan-kawan asosiasi dosen agama diterima dan dosen Pancasila juga diterima, saya lihat. Jadi pemerintah membuka diri dan kita sangat bersyukur sekali. Nah, dengan turunnya PP peraturan pemerintah ini akan mengubah peraturan-peraturan di bawahnya. Itu yang menjadi concern ya. PP berada di atas peraturan menteri. Nah, peraturan-peraturan menteri yang kalau disebut pertentangan mungkin tidak elok ya. Saya sebut yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah ini. Nah, itu yang harus direvisi. Nah, sekarang perhatikan peraturan pemerintah ini yang baru ini, terutama revisinya. Saya lihat revisinya adalah Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka. Nah, sebelumnya kan tidak ada. Nah, kalau sudah berdasarkan ini, artinya peraturan-peraturan di bawahnya juga harus mengambil dasar Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu mungkin tanda petik Bhinneka Tunggal Ika ini yang tidak pernah atau jarang dibicarakan. Nah, terus selanjutnya standar kompetensi pada pendidikan tinggi ini difokuskan pada, nah di sini letaknya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemarin nggak ada, gitu ya, berakhlak mulia, terus penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang poin C-nya mungkin tidak banyak perubahan. Nah, ini yang menjadi garis bawah juga. Peraturan-peraturan menteri yang tidak menjadikan fokus beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini yang tidak mengarah kepada sini, ini harus direvisi juga peraturan-peraturan menterinya. Termasuk ya standar-standar nasional yang berdasarkan peraturan menteri itu, standar pendidikan tinggi gitu kan, itu berdasarkan peraturan menteri juga harus menyesuaikan dari peraturan pemerintah ini. Harus. Nanti kita sisir peraturan-peraturan menteri yang atau standar nasional yang buatan peraturan menteri yang tidak ataupun belum gitu ya, belum menindaklanjuti dari peraturan pemerintah ini. Ini akan kita sisir sama-sama. Nah, selanjutnya saya juga melihat di sini sebenarnya kurikulum itu kan kegiatannya kurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, yang paling banyak adalah kurikulernya. Bagaimana bisa membentuk sikap kalau hanya sekedar kurikuler, pengetahuan saja atau di kelas saja.
kita harus bisa mengarahkan kegiatan-kegiatan itu melalui co-kurikuler bahkan ekstrakurikuler. Nah, itu yang dua ini yang tidak terevaluasi dengan baik, baik melalui sistem akreditasi yang kita bangun bersama ya. Itu. Nah, terakhir ini baik dasar, menengah maupun pendidikan tinggi harus disesuaikan atau kerjasama gitu ya dengan badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila ya BPIP itu. Nanti kita usulkan kepada BPIP seperti apa format-formatnya. Nah itu kali dari saya biar tidak banyak menyita waktu Ibu Bapak semuanya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu, rahayu. Doa yang baik-baik ya untuk kita semuanya. Bapak yang saya hormati, tadi Pak Riyadi ya dan Pak Anto tadi sudah menyampaikan ya tentang problem yang kita hadapi ini. Namun saya menangkap bahwa dari sisi positif ya, saya membaca kacamata positifnya saja ya, bahwa dengan diskusi ini dan diskusi sebelumnya itu menunjukkan bahwa kita masih sangat concern ya terhadap Pancasila ini. Dan ini harus kita jaga betul konsernitas itu kan untuk menjaga melestarikan Pancasila ini. Karena inilah kekayaan value ya yang sangat luar biasa yang kita miliki. Tanpa ada Pancasila, saya kira kita pasti akan berantakan. Karena nggak mungkin bisa menyatukan keragaman agama, keragaman suku, bangsa, wilayah, dan sebagainya itu kalau nggak ada satu common platform, ya, satu kesamaan cara pandang ya, yang menyatukan itu semuanya. Jadi kita bersyukur Tuhan itu memberikan kemerdekaan ya, sekaligus sak dasar negaranya. Ini kan nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan gitu kan. Sudah gitu kok kita masih nggak bersyukur ya. Ini kalau kita nggak bersyukur ya itu azab Tuhan nanti pedih. Jadi itu betul kalau kita nggak bersyukur ini kita bentrok terus menerus gitu kan. Padahal Pancasila itu betul-betul seluruh keragaman tadi itu bisa menerima ya dengan diikat dengan Pancasila itu. Nah, saya sedikit cerita ya tentang PP 57 tahun 2021 ini. Namun sebelumnya memang ini ada cerita-cerita yang panjang sebelumnya ya. Saya tahun 2009 itu sudah sering diminta Dikti untuk mendampingi atau mungkin ya berperan serta di situ ya. Tahun 2009 itu masih kita mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu. Ini karena Dikti ingin berpegang teguh pada undang-undang gitu kan. Undang-undang memang tidak ada Pancasila gitu kan. Padahal kami selalu mengejar terus gitu kan, selalu menekankan terus ini nggak bisa ini. Waktu itu masih Pak Fazli Jalal ya, dirjennya gitu kan. Ini pendidikan kita berdasarkan pada Pancasila, tetapi Pancasila sendiri nggak ada dalam mata kuliah gitu kan. Argumentasinya kan ada kewarganegaraan yang di dalamnya ada Pancasila. Saya bilang ini terbalik Pak. Gitu kan. Mestinya Pancasila di dalamnya ada kewarganegaraan, bukan kewarganegaraan di dalamnya ada Pancasila. Pancasila jauh lebih luas ya, lebih mendasar secara filosofis dan sebagainya. Kewarganegaraan itu dimanapun ada, civic ya. Tapi pelajaran Pancasila itu nggak ada di negara manapun. Yang ada hanya di Indonesia. Justru Pancasila lalu di dalamnya itu ada materi bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, tapi tetap saja karena kami berdiskusi lama sekali tentang itu ya dengan ahli-ahli hukum di Dikti, ujungnya karena ada Undang-Undang Sisdiknas itu ya. Lalu akhirnya jalan tengahnya Dikti mengeluarkan surat edaran itu yang tadi disampaikan oleh Pak Anto ya. Pertama menjawab pertanyaan dulu, karena ada perguruan tinggi yang tidak mau menyelenggarakan Pancasila itu dikhawatirkan atau takut melanggar undang-undang. Ini kan aneh. Jadi kita menyelenggarakan Pancasila kok dikatakan melanggar undang-undang. Padahal Pancasila sebagai dasar negara kita ya, dan dasar pendidikan kita. Lalu muncullah surat edaran itu ya, nomor 6 ya, di 2010 waktu itu ya.
Lalu keluar ya SE yang berikutnya, waktu itu Pak SBY melihat kok Pancasila semakin meredup begitu, tetapi sebenarnya Pak JK itu yang gelisah terus itu kan, yang selalu mengundang kita untuk diskusi tentang Pancasila, tapi akhirnya sampai ke RI1, kemudian dari S1 turun ke Menteri, ke Dirjen, lalu ke tim untuk menyusun itu, akhirnya muncullah tadi bahwa Pancasila itu diharapkan diajarkan di perguruan tinggi, ya. Kalau bisa dijadikan satu dan kewarganegaraan 3 SKS, tapi muatan Pancasilanya memadai, karena kalau cuma PKN itu hanya 1-2 kali pertemuan ya. Lalu kemudian kalau dipisah itu masing-masing 2 SKS. Bergulir terus diskusi itu, lalu kemudian Dikti juga berusaha sampai ke DPR, lahirlah Undang-Undang 12 2012 itu. Muncullah Pancasila, eksplisit. Nah, ini kita sangat lega gitu kan, upaya-upaya ya dari semuanya ya, perguruan tinggi pada menyelenggarakan seminar-seminar dan lain sebagainya begitu kan. Kemudian UGM juga berkali-kali dengan kongresnya itu mensupport itu, dan itu selalu kami sampaikan wacana-wacana di perguruan tinggi, dan memang akhirnya itu menjadi dasar untuk munculnya kembali Pancasila di Undang-Undang 12 2012. Namun ya di tingkat yang di bawahnya, nah itu belum ada aturan tentang itu. Karena Undang-Undang 12 2012 itu hanya mengatur perguruan tingginya. Di bawah perguruan tinggi masih menggunakan Sisdiknas yang tidak ada Pancasilanya itu. Beberapa diskusi terakhir waktu itu dengan Mas Menteri juga, Mas Menteri sebenarnya juga ingin merevisi Undang-Undang Sisdiknas itu ya. Saya nggak tahu, ini mungkin dalam proses, kan seringkali mungkin kita nggak tahu juga ada tim yang sudah merumuskan itu. Memang kemudian Mas Menteri melihat itu pentingnya Pancasila itu dan harus muncul kembali. Tapi sampai sekarang kita belum melihat ada usulan rencana undang-undang ya terkait dengan penggantian Sisdiknas itu ya. Tetapi barangkali ya proses itu akan panjang karena undang-undang, lalu lahirnya PP 57 tahun 2021 ini. Nah, ketika lahir, saya mau baca, loh kok begini bunyinya begitu kan. Saya langsung kontak Pak Dirjen ini kok nyimpang lagi dari Undang-Undang 12 2012, hilang nih Pancasilanya Pak Dirjen. Waduh, iya menyadari betul Pak Dirjen, lalu kemudian dilacak betul ternyata memang tim hanya mempertimbangkan Undang-Undang 20 2003 itu. Padahal di dalam klausulnya itu Undang-Undang 12 2012 disebutkan tapi tidak dijadikan acuan. Nah, ini kesalahan fatalnya di situ. Lalu kemudian itu teman-teman pada membuat diskusi, itu saya share itu ke Pak Dirjen. Saya berharap nanti ada stafnya yang ikut masuk di situ mendengarkan begitu kan apa yang diresahkan oleh teman-teman dosen ini kan itu kan. Nah, lalu kemudian ada acara khusus kami diundang untuk melihat itu persoalan itu 57 2021 itu, dan kata kunci Pancasila yang penting sekali itu hilang kata demikian. Lalu ini muncul PP 4 tahun 2022 ini. Yang tadi Pak Riyadi juga sudah menyampaikan, ya, saya kira di situ dari aspek yang positif ya, saya melihat bahwa Pancasila muncul kembali, bahkan tidak hanya di perguruan tinggi tapi di tingkat bawah. Hanya saja pasti ya saya mengira ya nanti ada juga yang mempermasalahkan PP ini, karena munculnya Pancasila di PP ini itu akan dilihat Undang-Undang Sisdiknasnya yang masih belum berganti gitu kan. Nanti akan diskusi muncul lagi, loh ini PP-nya kok bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas, begitu lagi nanti pasti kan akan diskusinya. Padahal itu hal yang penting, tapi bagaimanapun landasan hukum itu menjadi satu hal yang penting. Ya kita berharap nanti ada revisi yang cepat begitu, yang dalam waktu dekat Undang-Undang Sisdiknas itu gitu kan, yang memunculkan Pancasila, sehingga nanti itu akan klop dengan PP yang ini. Nah, PP ini saya kira sudah tidak ada masalah ya untuk di konteks perguruan tinggi, dan waktu itu kita juga sudah mensupport juga ke Dirjen Dikti untuk mengeluarkan surat keputusan bahkan. Jadi SK Dirjen Dikti, lahirlah SK Dirjen Dikti nomor
84 ya tahun 2020, yaitu SK tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah MKWK ini. Nah, gitu ya. Nah, ini kenapa kok namanya MKWK? Ya, Bapak sekalian, ini MKWK ini sebenarnya ngikutin dari klausulnya undang-undang ya. Karena undang-undang mengatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan ya, 4 mata kuliah itu. Nah, kata wajib inilah yang menjadi nomenklatur nama dari mata kuliah kita ini, yang terdiri atas 4, yaitu agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, begitu ya. Nah, disitulah di SK Dirjen Dikti itu secara detail ya, karena kami menyampaikan bahwa undang-undang itu masih sangat global ya. Jadi nggak mengatur bagaimana SKS-nya, bagaimana dosennya dan sebagainya. Nah, SK Dirjen Dikti inilah yang lebih detail ya. Di situ ada rambu-rambu mata kuliahnya. Waktu itu perdebatannya ketika Pancasila nggak ada, lalu bagaimana materi itu dipisahkan antara Pancasila dan kewarganegaraan. Akhirnya itu bisa kita pisahkan juga kan itu kan dengan rambu-rambu itu. Lalu bagaimana dosennya ya? Dosen saya sampaikan dosen kita itu kadang-kadang nasibnya itu sangat memprihatinkan katalah gitu ya. Jadi kadang-kadang dia mengajar tetapi tidak diakui di perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi kasusnya sangat banyak. Maka kemudian ada ketentuan di dalam SK Dirjen Dikti itu bahwa perguruan tinggi itu diperbolehkan untuk mengangkat secara khusus ya dosen MKWK ini. Meskipun di ITB yang teknik, meskipun di ITS, meskipun di perguruan tinggi yang nggak ada sosial-sosialnya sama sekali, itu boleh mengangkat ya. Tetapi di situ kemudian bagaimana kenaikan pangkatnya, perguruan tinggi wajib untuk memperhatikan karir kepangkatan dosen tersebut ya. Jadi dia misalnya nanti di kepangkatannya itu dengan peer review dengan perguruan tinggi yang lain yang saya kira ada bidang itu. Ya. Misalnya agama di ITB ya itu bisa di UIN misalnya seperti itu. Dan kita melihat ITB pun juga sekarang sudah ada profesor dalam bidang agama, padahal di ITB, ya, gitu kan. Artinya ada backup aturan-aturan yang perguruan tinggi itu diberikan legitimasi secara yuridis supaya mereka bisa mengangkat dan bisa memperhatikan nasib dari dosen-dosen MKWK ini begitu ya. Lalu kemudian ada di situ klausul juga yang terkait dengan kelembagaan. Jadi perguruan tinggi nggak akan bisa mengemban MKWK dengan baik kalau lembaganya nggak ada. Jadi hanya asal jalan yang selama ini dosen bukan asal dosen, tidak ada pelatihan dan lain sebagainya. Ya ini nggak boleh. Jadi di situ diharapkan karena banyaknya kebutuhan dosen itu, katakanlah gitu ya, perguruan tinggi itu boleh bekerjasama nanti dengan asosiasi, dengan Dikti ya untuk membuat pelatihan-pelatihan, kata demikian supaya dosen yang mengajar itu mendapatkan bekal yang cukup memadai untuk mengajar. Tidak sekedar asal karena bebannya kurang lalu diberi tugas gitu kan, atau karena memang nggak ada dosen lalu kemudian asal ditugaskan dosen yang memang tidak punya bekal yang cukup ya. Jadi terbuka sebenarnya dosen siapapun ya, terutama memang ada klausul dosen-dosen ilmu sosial ya, karena lebih dekat ya ilmunya. Tapi ada klausul di bawahnya, kalau tidak dapat ya memenuhi kriteria yang ideal itu boleh dosen yang diberikan pelatihan-pelatihan khusus ya untuk bisa mengajar Pancasila, kewarganegaraan, agama dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya beberapa aturan-aturan itu oleh Dirjen Dikti sudah disusun begitu dibuat dan diformalkan dan itu sebenarnya gerak dari perguruan tinggi itu sebenarnya sudah sangat legitimate secara yuridis, secara hukum. Cuman akhirnya apa? Ujungnya itu adalah pada komitmen sekarang. Perguruan tinggi punya komitmen nggak untuk mengembangkan MKWK ini, kata demikian. Karena memang konsentrasi perguruan tinggi kebanyakan itu mata-mata sesuai bidangnya, keteknikannya, kedokterannya, dan sebagainya. Padahal sebenarnya mata kuliah MKWK ini mata kuliah yang terkait dengan karakter. Ya. Mosok dari 144 katalah SKS, negara cuma minta 8 aja kok nggak dikasih gitu kan. Kalau sudah dikasih lalu kemudian ya tidak hanya sekedar diselenggarakan ya harus dikelola dengan baik, dikembangkan dengan baik. Dan saya kira mungkin tantangan yang Pak Heri menyampaikan itu bahwa apa tantangan yang harus kita hadapi ke depan
aturan-aturan yang saya kira dari PP ini mesti dikonkretkan, terutama untuk yang level SMA ke bawah tadi. Kalau di perguruan tinggi relatif tadi sudah ada SK Dirjen Dikti ya, tetapi di ini tidak ada. Namun sebenarnya dengan kementerian yang satu payung ya, itu seharusnya itu lebih mudah. Kalau dulu kan kementerian apa tentang Ristek Dikti katalah gitu terpisah dengan Kemendikbud ya. Jadi untuk koordinasinya agak susah. Sekarang kan menjadi satu payung. Ini harusnya akan semakin lebih mudah. Lalu kemudian ada catatan juga yang saya lihat juga terkait dengan BPIP ini. Nah, sebenarnya enggak ya semuanya tergantung pada tupoksi ya, lalu kemudian aturan dasar gitu dan sebagainya. Cuman begini yang barangkali ya kemungkinan antisipasi aja yang barangkali akan muncul pertanyaan adalah ini nasibnya jangan-jangan nanti seperti kewarganegaraan. Dulu kewarganegaraan itu atau kewiraan dulu ya, itu kan ada Lemhanas yang dia memproduksi dosen-dosen kewiraan itu katalah gitu ya. Nah pada saat berjalan muncul pertanyaan, loh Lemhanas itu memang bisa punya kompetensi untuk mengajar dalam dunia pendidikan. Pertanyaan itu akhirnya bergulir terus-menerus, akhirnya dari Lemhanas kemudian diserahkan kembali kepada Dikti. Namun ketika di Dikti, resources-nya nggak memadai, nggak cukup, kebijakannya kurang, anggarannya juga terbatas. Sehingga produksi dosen kewiraan waktu itu juga terhambat ya. Sehingga apa kekurangan dosen itu terjadi di mana-mana. Nah, yang dulu ada Lemhanas yang membantu memproduksi itu, tapi karena kemudian dicabut, masuk ke Dikti lagi, akhirnya jadi masalah. Nah, BPIP juga demikian ya, artinya sejauh mana kita juga belum tahu secara persis. Memang banyak sekali saya lihat itu program-program ya yang harus dikembangkan oleh BPIP gitu kan. Tetapi kita juga perlu saya kira ada baiknya mungkin kita juga ingin mendengar itu, melihat itu kata demikian dalam dunia pendidikan seperti apa. Dan jangan sampai nanti tiba-tiba muncul hal yang ahistoris ya, yang tiba-tiba muncul yang baru tanpa kita melihat perkembangan selama ini itu bagaimana pendidikan 4 mata kuliah ini. Supaya nanti itu tidak mundur lagi tapi justru semakin maju. Mungkin agak dipersingkat. Ini pemantiknya sudah cukup saya kira. Matur nuwun, terima kasih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di forum Zoom ini. Pertama, menanggapi PP yang baru berkaitan dengan standar nasional pendidikan, saya melihat bahwa ini ada persoalan yang berkaitan dengan posisi saya di dua kaki ya. Pertama, saya sebagai bagian dari masyarakat atau dosen di LPTK, seperti di sini ada Profesor Beni, Pak Tijan, dan seterusnya. Ini kan tentu saja tidak semata-mata melihat standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan terutama Pancasila di dalam standar nasional pendidikan, tidak semata-mata hanya di pendidikan tinggi, tetapi juga ketika berhubungan dengan konteks penyiapan calon guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini sejalan juga dengan kebijakan yang terakhir, apalagi di kurikulum prototipe ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga sangat antusias atau banyak informasinya berkaitan dengan kurikulum prototipe yang sebelumnya dibangun dari salah satu putusan Balitbang yang melahirkan standar bukan standar ya, istilahnya capaian pembelajaran yang menyeratkan secara eksplisit pentingnya Pancasila, dalam hal ini profil pelajar Pancasila di dalam kerangka kurikulum sekolah penggerak, dan juga ini sedang berlangsung dan masih akan terus berlangsung sampai dengan konon katanya sampai dengan 2024 ya. Walaupun di 2022 pembicaraan mengenai kurikulum prototipe sedang marak di mana-mana, terutama di lembaga pendidikan
tenaga pendidikan maupun di sekolah-sekolah atau instansi yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Dari sini saya mendapati satu kegalauan, karena di sini Pancasila ditegaskan sebagai muatan wajib ya dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan. Jadi ketika dia menjadi muatan wajib di dalam kurikulum di setiap jenjang pendidikan, posisinya apakah, kalau boleh saya analogikan, apakah Pancasila ini sebagai garam atau gula atau sebagai gelas? Artinya apakah dia menjadi substansi yang hadir di mana-mana, di setiap kajian, di setiap pembahasan, di setiap mata pelajaran, atau dia harus memiliki wadah sendiri yang disebut dengan pendidikan Pancasila. Ini juga menjadi satu persoalan karena ketika menjadi eksklusif sebuah nomenklatur namanya pendidikan Pancasila, ya, di satu sisi dia diteguhkan oleh satu pengandaian bahwa ini memang resiko dari negara untuk menjalankan fungsinya sebagai apa yang disebut dengan Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai ideologi negara ya. Sehingga di sini ada satu keharusan untuk menjelaskan di mana Pancasila sebagai substansi kajian dan di mana Pancasila sebagai satu nomenklatur yang berdiri secara eksklusif, terutama di pendidikan tinggi. Karena di sekolah-sekolah ini kan sejak 2013 namanya kan tetap menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sampai sekarang. Meskipun di keputusan Balitbang Kemendikbudristek itu ya, sebelum ada Kemendikbudristek kemarin, itu kan namanya di nomenklatur yang dipilih adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tetapi di dalamnya terutama ditegaskan lebih pada apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Ini saya kira perlu juga penting untuk dibicarakan untuk bagaimana pendidikan Pancasila untuk level pendidikan dasar, menengah, dan dikti, lalu bagaimana pendidikan Pancasila untuk disiapkan untuk guru-guru di sekolah, dan juga pendidikan Pancasila seperti tadi Pak Arkom menyatakan disiapkan untuk para dosen di perguruan tinggi. Kalau ada gejala bahwa di dalam beberapa kenyataan, saya mendapat informasi bahwa di beberapa perguruan tinggi ada kecenderungan untuk mengintegrasikan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sehingga kemudian menjadi PPKN dengan bobot 3 SKS. Ini masih mending dibanding tidak ada Pancasila atau tidak ada PKN. Karena kalau ini terjadi, sebenarnya perguruan tinggi ini harusnya ditutup prodi-prodinya karena dia melawan undang-undang dan dia tidak boleh diakreditasi. Masalahnya Pak Arkom atau tim punya nggak daya tekan terhadap entah sekarang namanya Lamdik atau apalah namanya lembaga akreditasi ya, untuk menekan, mendorong, dan juga menjadikan salah satu prasyarat lulusnya akreditasi di setiap prodi-prodi di perguruan tinggi tidak hanya label kurikulumnya menyebut nama Pancasila atau pendidikan Pancasila di kurikulum mereka ya, di S1 dan diploma terutama ya, tetapi real, konkret, dan itu dilakukan secara aktual gitu. Ada beberapa kasus misalnya di tahun sebelum ada Undang-Undang Dikti 2012 ya itu. Ada yang mungkin Pak Heri pernah cerita kepada saya ya, perguruan tinggi ternama di Jawa Barat itu tidak ada pendidikan Pancasila, tapi akreditasinya luar biasa gitu ya. Ini sebuah kenyataan buruk kalau kita ingin menegakkan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, tetapi banyak perguruan tinggi yang memiliki sikap yang berbeda dengan regulasi yang ada. Ada salah satu kolega kami di Medan itu sempat bertanya pada saya, Pak, ini kami harus membuat mata kuliah pendidikan Pancasila, karena selama ini kan kita hanya membentuk mata kuliah PKN saja di perguruan tinggi. Ya kalau saya jujur bilang kepada yang bersangkutan, ya mestinya prodi kamu itu ditutup karena bertentangan dengan Undang-Undang Dikti, dan itu mestinya tidak boleh diakreditasi, gitu.
Tapi ya kenyataannya tetap berjalan dan sampai sekarang nyaman-nyaman saja gitu. Oke lah, jadi intinya dalam hal ini pertama yang ingin saya cermati pertama bahwa PP ini kan lahir sebagai reaksi dari PP sebelumnya yang berkaitan dengan standar nasional pendidikan, yaitu PP 57 tahun 2021 ya, yang terutama dalam konsideran menyebut persoalan nilai-nilai Pancasila di dalam kerangka setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, kaitan dengan standarisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang dikaitkan dengan akreditasi. Ya. Jadi kalau dari apa yang disampaikan di dalam konsideran, termasuk juga beberapa pasal yang secara eksplisit menyebut bahwa di pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan tinggi, kurikulumnya harus memuat kajian, ada yang disebut dengan pendidikan Pancasila ya, tapi di perguruan tinggi namanya Pancasila. Ini di beberapa konteks ya apa sih fungsi pendidikan dengan apa yang tidak ada nama pendidikan. Ini saya kira butuh juga untuk disampaikan. Nomenklatur ini di lapangan ini kan kadang-kadang suka menjadi kitab suci, Pak Heri atau Bapak Ibu yang lain. Sehingga pertentangannya atau perdebatannya kadang-kadang suka berdarah-darah untuk nomenklatur-nomenklatur yang disebut di dalam undang-undang, peraturan perundangan yang ada dengan praktek di pendidikan yang ada, di pendidikan tinggi terutama. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini memang standar nasional pendidikan ini, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang dari LPTK, seperti Pak Rosyid, atau Pak Profesor Baini, ya, misalnya yang saya lihat di sini, ada Ibu Nurul Zuria, ada Bapak siapa lagi yang dari LPTK ini. Ini kan juga menjadi PR tersendiri, karena dalam praktik LPTK tidak punya posisi tawar yang memadai untuk bagaimana kajian pendidikan Pancasila, termasuk pendidikan kewarganegaraan di dalamnya, untuk tidak tergantung terhadap setiap perubahan rezim itu ya, kalau bahasa yang lain. Jadi siapapun presidennya, siapapun menterinya, ya, mesti perlu dibuat cetak biru pendidikan Pancasila yang bisa langgeng ya, bisa disepakati untuk setiap generasi. Masalahnya kan selama ini, maaf saja Pak Heri, Bapak Ibu, cetak biru kita nggak punya, selain respon yang bersifat reaktif kalau di beberapa tempat ya. Dulu kurikulum 2013 kan di launching, salah satunya karena kurikulum 2006 rombeng-rombeng, tidak ada Pancasila secara eksplisit. Itu kan analisisnya sangat apa ya? Kalau Bapak Ibu dari sekolah-sekolah sering mendapat sosialisasi ya. Kurikulum 2013 itu pakaiannya sempurna, sementara 2006 itu rombeng-rombeng, tambalan sulam yang tidak indah. Sehingga kemudian sekarang di kurikulum prototipe atau prototipe ya, mengadopsi gagasan dari PISA. Beberapa misalnya kaitan dengan numerasi, literasi yang di beberapa bagian saya melihat mengadopsi model PISA atau THEMS atau FIRST ya, dari hasil riset OECD maupun IEA, yang saya kadang-kadang khawatir juga karena di sekolah-sekolah kaitan dengan aspek karakter ya. Ini justru ya perlu dicermati kembali mungkin di forum ini. Saya kira mengusulkan terutama teman-teman dari LPTK ya, karena di sini ada Profesor Beni atau Bapak Ibu yang lain, Pak Rijan ya dari Semarang, UNES. Ya kira ini juga penting untuk dibicarakan. Lalu yang terakhir perlu kerjasama sinergi antara forum dan asosiasi atau apa ya namanya. Profesor Beni gimana? Asosiasinya masih jalan AP3K ini, Bu Nurul? Saya kebetulan sudah tidak tahu di mana posisi saya. Masih Pak. Mungkin Bu Nurul atau Pak Sarbeni bisa membantu menegaskan asosiasi yang secara eksplisit menyebut pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini juga perlu dilibatkan atau perlu diajak untuk bicara di forum ini. Saya kira ini saja Pak Heri. Terima kasih kesempatannya. Dan saya nanti mohon izin ikut terlibat di salah satu program Kemendikbud untuk guru penggerak. Terima kasih.
matur nuwun. Terima kasih Pak Samsuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Heri yang saya hormati, Pak Ketua, Pak Rashid, kawan sekalian, saya kira saya tidak akan panjang karena dari yang terdahulu saya kira sudah banyak memberikan masukan-masukan dan kajian-kajiannya. Terakhir dari Pak Samsuri juga sangat penting. Pertama, saya secara pribadi misalnya mencoba secara cepat membaca PP 4 ini adalah bagian dari kegembiraan dan rasa syukur kita tentunya sebagai sebuah respon pemerintah terhadap reaksi yang muncul akibat PP 57 lalu, dan di dalam PP nomor 4 ini saya kira saya mengambil satu pandangan bahwa Pancasila itu memiliki posisi yang sangat kokoh. Jadi pada PP 4 ini posisi Pancasila sangat kokoh sebagai satu dasar di dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagai dasar SNP maupun kemudian dituangkan di dalam berbagai muatan tadi yang disampaikan Pak Samsuri, apakah muatan ini akan menyebar kepada semua dan mewarnai, ataukah dia menjadi satu spesifikasi bidang kajian sendiri yang saya kira juga di dalam PP ini sangat jelas ya, dia menjadi salah satunya menjadi mata pelajaran ataupun mata kuliah pada kurikulum pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi. Hanya saja memang nih Pak Samsuri, nomenklatur yang selama ini untuk pendidikan dasar menengah, ini kan nomenklaturnya mata pelajarannya PPKN. Nah, dalam PP ini berubah lagi, hanya Pancasila saja, pendidikan Pancasila. Kewarganegaraan itu ada dalam penjelasan sebagai muatan. Jadi kewarganegaraan sebagai muatan, di dalam PP ini dia masih berada di posisi penjelasan. Nah, saya kira kalau orang hukum nanti akan mengkajinya, apa posisi penjelasan kekuatannya dari segi legal di dalam konteks regulasi itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya melihat juga di dalam pasal terkait dengan SKL untuk anak usia dini, di sana ada kata, walaupun ini agak kurang relevan ya Pak Heri, ada kata yang saya tanyakan itu agama dan moral. Nah, padahal dulu pemaknaan moral ketika Pancasila tidak ada, maka itu moral ini maksud moral Pancasila. Tapi pada bagian B itu kan ada tertulis eksplisit nilai-nilai Pancasila. Pertanyaannya adalah moral apa lagi nanti yang di sana? Nah, ini kan menjadi sangat interpretable. Yang akan mengisi moral yang mana sesungguhnya? Ada agama dan moral. Di samping apakah posisi agama dan moral dalam deretan satu napas itu memiliki posisi kekuatan yang sama? Nah, ini kira-kira itu satu hal. Hal lain yang saya kira patut juga menjadi pencermatan kita bersama tadi, bahwa materi mata kuliah pendidikan Pancasila atau mata kuliah Pancasila ini kan dilaksanakan setelah berkoordinasi. Nah, kalimat berkoordinasi dengan BPIP ini pemaknaannya seperti apa? Nah, ini kira-kira seperti yang tadi saya kira Pak Arkom sudah sampaikan, apakah kasus yang terjadi pada mata kuliah kewirausahaan ataupun kewarganegaraan dengan Lemhanas itu akan juga dialami sama dengan mata kuliah Pancasila kepada BPIP ini. Itu yang seperti itu. Yang berikutnya, saya kira saya tidak tahu maknanya di dalam kurikulum pada ayat tentang perguruan tinggi misalnya, di sana kan dikatakan kurikulum perguruan tinggi mengacu pada standar nasional, kemudian di sana disebutkan Pak Samsuri, Pak Heri, ada istilah kurikulum pendidikan Pancasila, padahal maksudnya adalah materi Pancasila di bawah. Nah, ini kan ada penggunaan kurikulum pendidikan Pancasila, tapi di bawahnya materi pendidikan Pancasila berkoordinasi. Jadi dua kata yang sesungguhnya kan punya makna yang berbeda. Ketika kurikulum pendidikan Pancasila kan berbeda dengan mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, ini dua hal yang saya kira kita temukan di dalam PP ini. Padahal mungkin, saya tidak tahu yang dimaksud itu yang mana. Nah, yang berikutnya adalah selalu di dalam SKL pada pasal terkait dengan SKL itu kan pasal 6, itu semua kepada mengacu penanaman pembentukan karakter, mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, kita juga sudah diskusikan di dalam forum ini, dan kita sekira sama-sama sudah membaca tentang profil Pancasila. Nah, apakah nilai-nilai Pancasila yang dimasukkan di dalam PP 4 ini kemudian dikemas dan dibungkus dalam profil Pancasila sampai di situ, atau saya kira Pak Heri, ya seperti yang kita sudah diskusikan, mari kita usulkan
bahwa di samping profil Pancasila yang 6 aspek indikator itu, maka sesungguhnya nilai-nilai Pancasila yang menjadi karakter yang harus itu menjadi minimum requirement-nya itu apa saja selain dari yang ada itu. Ini saya kira momentum yang penting juga untuk kita pertimbangkan di dalam memberikan masukan elaborasi lebih lanjut. Karena saya khawatir nanti direduksi menjadi profil Pancasila, itulah yang disebut dengan nilai-nilai karakter Pancasila. Nah, ini kan menjadi satu soal lagi yang perlu kita perhatikan. Nah, yang terakhir saya kira saya sepakat ya yang tadi sampaikan Pak Samsuri, Pak Arkom, dan sebelumnya adalah tadi Pak Riyadi, bagaimana sesungguhnya instrumen di borang akreditasi program studi diploma dan sarjana ini menjadikan mata kuliah negara ini, mata kuliah wajib ini yang 4 itu menjadi tagihan di dalam pelaksanaan akreditasi. Jadi misalnya kalau sampelnya, maka 4 mata kuliah wajib ini ya harus diajukan untuk melihat apakah pelaksanaannya seperti yang tadi disampaikan berbagai macam problematikanya, maka itu kemudian tidak terjadi dengan melihat sejauh mana komitmen dan tanggung jawab perguruan tinggi di dalam mengimplementasikan mata kuliah negara ini. Jadi kita usulkan kepada pihak Bank PT ataupun dalam lembaga akreditasi mandiri agar memasukkan beberapa butir terkait dengan penilaian pelaksanaan dan capaian kinerja pembelajaran 4 mata kuliah wajib ini sebagai bagian pokok di dalam pelaksanaan akreditasi pada program studi tersebut. Kira-kira itu Pak Heri, masukan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita semua salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya nambah lagi Rahayu. Salam Pancasila. Saya termasuk orang baru nih ya. Kemarin hanya ikut di waktu di mana itu di Makassar, di mana ya? Di ketemu dengan Pak Heri juga kita. Dengan Pak Riyadi ini sudah kontak nih. Saya tertarik dengan pendekar Pancasilanya. Saya sedikit saja, tidak terlalu banyak mungkin. Pertama tentang eksistensi dulu. Saya sudah 30 tahun mengajar Pancasila. Mulai dari dosen Pancasila, kemudian jadi ketua OPT, kemudian menjadi LP3. Ya. Kesimpulannya, apapun yang dilaksanakan oleh pusat itu Pak Heri tergantung rektor. Jadi mau apa itu rektor. Saya kira Pak Riyadi itu bisa melaksanakan itu karena didukung oleh rektor ya. Saya setuju dengan Pak Riyadi itu bahwa mata kuliah Pancasila itu dilaksanakan kurikuler, dan ekstra. Dan itu tidak bisa diwujudkan kalau tidak didukung rektor. Oleh karena itu saya cek, bisakah forum kita ini berkoordinasi dengan BPIP kalau itu jadi nanti menekan, bahasanya ada daya tekan, menekan rektor. Kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh BPIP, maka rektornya gitu. Kena tegur kan. Sekarang rektor sekarang ini patuh semua pada menteri kan. Nah, itu saja. Yang berikutnya, saya setuju dengan Bu Nurul tadi agar kita ini jadi kantor part, Pak. Ya, kalau bisa nanti jadi zaman Pak Harto itu dapat ACCS tuh ya, think tank-nya. Jadi sebelum muncul ini kita sudah punya materinya mungkin, kurikulum mungkin. Jadi kita adu konsep gitu. Ini kan banyak pemikir Pancasila di sini. Yang kedua, yang ketiga, kita belum pernah nih Pancasila mengusulkan kita indikator sila-sila Pancasila itu dalam konteks nilai dan perilaku itu apa. Yang itu yang di profil pelajar Pancasila itu kan ada itu. Tapi indikator ke bawahnya apa? Nah, kalau bisa itu kita laksanakan penelitian setiap tahun sekali itu. Jadi kita melihat gambaran seberapa jauh masyarakat atau generasi muda kita ini mengenal Pancasila dalam konteks saya baca salah satu tulisan itu ada lupa dari Fakultas Psikologi itu saya cari di googling itu bagus dia bikin semacam akhirnya tergambar inilah aktualisasi Pancasila menurut generasi muda. Ini kita nggak ada ini. Belum pernah ini. Kalau bisa forum ini kita bersama-sama melaksanakan. Saya sudah kemarin menawarkan kepada
Pak Samsuri kita mengkaji toleransi, tapi Anda toleransi Jawa di mana? Toleransi Sunda bagaimana? Toleransi Batak bagaimana? Kalau kami toleransi orang Banjar bagaimana? Karena dulu kalau saya mengajar Pancasila, mencontohkan toleransi itu selalu di Jogja. Nah, tetapi ketika saya penelitian ke suku Dayak itu Pak, ke hampir terpencil itu, ternyata menemukan di sana ada 5 agama Pak. Dulu saya mencontohkannya di Jogja. Ada 5 agama, Katolik, Protestan, Buddha, agama Kaharingan, dan Islam itu hidup secara damai. Jadi saya mengajar Pancasila tidak mencontoh hidupnya lagi, karena ada contoh yang lebih dekat. Maksud saya itu toleransi dalam konteks Tuhan Yang Maha Esa, toleransi itu bagaimana? Jadi jangan muncul nanti toleransi dasarnya apa? Dasar ilmiahnya apa? Jadi orang menggunakan toleransi itu kan bahasa Jawanya apa? Saya naik dewe gitu ya. Nah, maksud kita tuh seperti itu. Jadi toleransi Jawa, kalau ada tulisan orang Barat kepada siapa yang perempuan itu toleransi di Manado. Sehingga kita bisa melahirkan konsep toleransi Indonesia itu apa gitu kan, menjelaskan kan kita sekarang mau masuki tahun toleransi. Nah, itu contoh Pak Riyadi itu bagus tuh. Tapi lebih bagus lagi Pak, Universitas Muhammadiyah di Sorong itu tidak boleh bergaul atau membentuk kelompok hanya satu agama, harus mewakili agama yang ada. Jadi ada Katolik, ada Islam, ada apa itu digabung jadi satu. Jadi satu kelompok itu nggak boleh homogen agamanya. Itu di Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya kira itu tambahan saya setuju. Kesimpulannya, bisakah kita mengajak BPIP nanti kalau melaksanakan kuliah Pancasila dan lain-lain itu menekan rektor supaya sesuai dengan aturan. Saya juga sering mengikuti Pak Orkom, ikut pelatihan macam-macam mulai Pak Orkom, Pak siapa yang dari Bandung Pak yang meninggal waktu AP3N. Sejak dulu saya, ya Pak, 30 tahun Pak saya ikut terus. Sejak di Jogja itu ada yang disebut dengan apa istilahnya, dilaksanakan oleh zaman Pak siapa ya, yang ahli filsafat yang rambut beliau putih itu. Filsafat juga Pak. Pak Kunto. Zaman Pak Kunto Pak saya sudah hadir. Yang dari Pontianak siapa itu Pak? Orang Pontianak saya jadi dosen, mungkin di seniornya Pak Air ini. Pak Rizal. Rambutnya Dr. Rizal. Rizal Mustafa. Ya. Loh. Yang ahli filsafat Cina siapa itu? Lasio. Juga saya. Lasio. Nah, yang ahli filsafat Nusantara itu yang sangat terkesan Pak. Itu saya usulkan. Filsafat masih Prof. Damarjati Supajar sudah meninggal. Ya, masih ada. Almarhum. Alhamdulillah. Saya kira itu. Jadi toleransi menurut filsafat Nusantara. Nah, itu bagus. Makasih. Makasih luar biasa ini.